lockdown sudah sampaikan 3 kali 24 jam kalian harus sampaikan, kan begitu. Itu pun kalian tidak laksanakan. 1 kali 24 jam baru kalian, itu juga besok pagi malam baru kalian kasih. Makanya saya lihat ini rute kalian kok ada ke rumah sakit, makanya saya datang, saya sampaikan, kasih tahu lagi. Nah kalian tiba-tiba di sini kalian rubah rute, saya nak kalian, bagaimana? Jadi kita mohon kerjasama kalian lah. Nah ya itu, makanya karena tidak ada itu, tidak diperbolehkan di rumah sakit, ayo kita jalankan yang ada, kan begitu. Katanya mau kejar waktu untuk ke DPR. Dari surat yang kalian sampaikan ke kami tidak ada, kita tidak melaksanakan kegiatan pengamanan untuk di sana, Pak. Begitu. Maksudnya tidak ke rumah sakit itu bukan kemauan polisi, tetapi undang-undang menyatakan tidak boleh di objek vital itu. Jadi arah kita langsung ke Dinkes yang DPR. Silakan sampaikan adanya. Oke. Aparat kepolisian Resor Sika. Ya. Kami kembali turun ke jalan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sika, terkhususnya adanya dugaan praktek pengkopitan. Sekali lagi kami katakan dengan jelas bahwa hari ini kami dari aktivis ada beberapa indikator. Saya katakan lagi, yang pertama pihak rumah sakit tidak memberikan hasil tes rapid kepada pasien. Ini artinya tidak benar. Perlu menjadi dasar perjuangan kita untuk membuktikan dan sampai tugas kita ada benarnya. Dan saya katakan kawan-kawan, bapak-bapak semua, beberapa bulan yang lalu ada salah satu anggota Kabupaten Sika berani mengatakan bahwa jangan sampai. Yang ketiga, bapak-bapak, adanya selain adanya upaya pembiaran dengan tidak melakukan tracing kepada pihak keluarga. Yang ketiga, adanya hasil tes rapid yang berbeda dalam sehari. Bayangkan, ada hasil tes rapid yang berbeda dalam sehari di tempat yang berbeda. Ini lucu. Di tempat yang berbeda. Bayangkan, ada satu ibu-ibu yang pernah melakukan tes di laboratorium L3 Maumere, tetapi hasil yang pertama adalah negatif. Lalu masih dalam 1 hari, kemudian dites di rumah sakit Maumere Sehat, sebagai rumah sakit rekomendasi dari pihak penerbangan. Ternyata hasil tesnya positif. Lalu karena ketidakpuasan dari seorang ibu, dengan hasil tes rapid, ibu ini kembali mengambil tes di laboratorium L3 Maumere. Tetapi hasilnya apa? Merdeka! Yang berikut kita serahkan kepada orang. Merdeka! Kevin! Marhan! Selamat pagi kawan-kawan semua. Untuk kawan-kawan
berada di ruangan kelas. Salam kawan. Hari ini kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kembali turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa ketidakadilan yang terjadi di kabupaten ini. Bukti-bukti yang telah kami lakukan. Sepakat teman-teman. Merdeka. Cek. Merdeka! Merdeka! Kembali! Kembali! Mari! Mari! Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya anggota aktif Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan bersama teman-teman saya, kaum intelektual tanah Kabupaten Sika ini. Hari ini kami kembali turun ke jalan. Kami menyatakan sikap karena ada yang tidak beres di kabupaten ini, saudara-saudara. Salah satunya yang kita gaungkan hari ini, pihak rumah sakit Tete Hilir. Kami menganggap tidak transparansi, saudara-saudara. Bukti medis, medical record yang dalam undang-undang yang sudah diatur di dalam negeri ini, yang harusnya Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Papa Mama, Inama, Webari, Tudolor, ini Ami Adikai semuanya. Selamat siang juga, Bapak Polisian Resor 3. Terima kasih kami sampaikan sudah mengawal kami untuk melakukan aksi damai pada hari ini menuju kantor Pula Babong DPRD Sika. ya. Perkenalkan, Papa Mama semua, perkenalkan kami dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika. Hari ini kami turun ke jalan. Kami melakukan aksi damai dengan membawa suatu persoalan yang serius di Kabupaten Sika, yakni adanya dugaan praktek pengkovitan. Adanya dugaan praktek pengkovitan di Kabupaten Sika. Bapak Mama semua, ada beberapa indikator kenapa kami berani mengatakan bahwa RSUD TCI Komere mengcovidkan pasien. Ada beberapa indikator. Yang pertama, hasil tes rapid tidak diberikan kepada keluarga. Bahkan keluarganya sudah meminta berkali-kali. Pasien yang meninggal ini sengaja. Kenapa Bapak Mama? Supaya kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia menggelontorkan anggaran untuk penanganan COVID ini. Biayanya begitu fantastis, Bapak Mama. Triliunan, bahkan miliaran rupiah. Ngeri sekali. Tapi apa? Kalau kita turun dan pantau langsung, bagaimana realita yang ada di ruangan isolasi Kabupaten Sika? Sangat miris, Bapak Mama. Sangat miris. Bagaimana mungkin pasien yang dirawat di ruangan isolasi akan sembuh kalau fasilitas rumah sakit untuk penanganan pasien COVID tidak memadai? Bagaimana mungkin? Bapak Mama, bayangkan pasien yang sudah meninggal dilakukan pemulasaran di tempat itu, di ruangan isolasi itu, yang mana pasien-pasien yang sedang berjuang untuk hidup menyaksikan sendiri di depan mata bagaimana tim Satgas, ya tim penanganan COVID ini, mereka memulasarkan pasien, membungkus jenazah
lalu persoalannya anggota DPRD Kabupaten Siak. Catatan keras mereka. Kenapa? Fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik. Bahkan saya katakan ini Bapak-Bapak semua, adanya dugaan praktek pengkovitan di rumah sakit TCILEM. Adanya dugaan. Kenapa kita berani mengatakan adanya dugaan? Karena kita mempunyai bukti. Kita mempunyai bukti yang otentik, Bapak-Bapak semua. Bukti yang kuat. Adanya pengakuan-pengakuan dari pihak korban, Bapak-Bapak. Pertanyaannya, sudah sejauh mana anggaran yang mereka kelola? Sehingga penanganan yang terjadi hari ini dinilai sangat tidak maksimal. Ini sebenarnya ada apa? Ada apa sebenarnya? Seharusnya anggaran yang digelontorkan begitu bunyinya tidak main-main. Bunyinya bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Bunyinya triliunan rupiah, saudara-saudara. Terus yang berikut perlu diketahui saudara-saudara, sampai dengan hari ini dari pihak keluarga tidak dilakukan tracking oleh pihak rumah sakit maupun dari Satgas COVID-19. Ini ada apa sebenarnya? Kalau namanya pasien sudah didiagnosa COVID, secara otomatis harus melakukan tindakan, harus mengambil alih tanpa disuruh oleh pihak keluarga untuk melakukan tracking. Itu ada apa? Dengar, pemerintah Kabupaten Sika bersama Rumah Sakit Kabupaten Sika telah melakukan ketidakadilan terhadap masyarakat Kabupaten Sika. Masyarakat Kabupaten Sika baru-baru ini ada yang divonis COVID-19, namun tidak diberikan bukti otentik yang menyatakan bahwa pasien itu COVID-19. Ini ada apa? Patut dipertanyakan. Patut kita pertanyakan ini. Mengapa pasien hanya dinyatakan positif COVID-19 namun tidak diberikan dengan bukti? Padahal dalam undang-undang kita tahu bahwa dalam undang-undang telah diatur bahwa pasien berhak, sekali lagi saya tekankan, pasien berhak mendapatkan bukti dari rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19. Pasien berhak menerima data-data dari rumah sakit yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Namun sayang sekali di rumah sakit jika tidak dijalankan itu, mereka menyembunyikan, menyesat sebenarnya saya dari sini. Mereka menyembunyikan hasil dari pasien yang didiagnosa COVID-19. Apakah ini dilakukan keadilan? Apakah ini dilakukan keadilan? Namun data itu bukan milik rumah sakit. Sekali lagi saya tekankan, data itu bukan milik rumah sakit. Data tersebut adalah milik pasien. Maka pasien berhak mendapatkan itu. Pasien berhak mendapatkan data tersebut. Bukannya disembunyikan. Karena data itu bukan milik pasien, bukan milik rumah sakit. Tapi data itu merupakan milik pasien. Maka pasien yang didiagnosa COVID-19 pun membutuhkan bukti itu agar mereka pun yakin. Kita juga melihat bahwa terjadinya pembiaran pasien COVID-19, keluarga yang telah didiagnosa pasien COVID-19, maka dinas Satgas harus melakukan tracking. Namun apa yang terjadi? Pasien tersebut bersama keluarganya dibiarkan saja. Hingga saat ini keluarga yang korban yang dinyatakan COVID-19 tersebut, keluarganya tidak dilakukan tes. Keluarganya tidak dilakukan tes, tapi dibiarkan. Maka itu tidak akan menekan angka peningkatan COVID-19 di Kabupaten Sika. Itu tidak akan menekan angka COVID-19 di Kabupaten Sika. Karena terjadinya pembiaran, dan pembiaran ini dilakukan oleh tim Satgas Kabupaten Sika. Yang
Kabupaten Sika. Bagaimana teman-teman? Di sini juga kita bisa mengatakan bahwa Ketua Satgas yang adalah Bupati Kabupaten Sika pun tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Ketua Satgas Kabupaten pun lalai tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Di sini saya ingin mengatakan tugas tim Satgas katanya harus mencegah penyebaran COVID-19, namun membiarkan penyebaran COVID-19 itu terus terjadi, maka tidak akan menekan angka meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Sika. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Kita patut mempertanyakan tugas tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Sika ini. Baik, untuk mengakhiri orasi saya ingin memberikan semangat kepada kita semua. Merdeka! 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 GMI! 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 Baret! 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 Terima kasih. Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Sika. Ketika mau tiba turun ke jalan, pasti ada banyak pertanyaan yang melintas jalan. Itu artinya di antara Sika sedang krisis, sedang tidak baik-baik saja. Bapak-bapak sekalian, hari ini kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMI cabang Sika turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di tiap jalan Sika ini. Yang pertama adalah bapak-bapak sekalian, adanya dugaan pengkovidan terhadap pasien positif COVID-19. Kenapa kami mengatakan menduga? Kenapa kami mengatakan mengcovidkan? Karena bukti rekam medis tidak diserahkan secara otentik ke pihak keluarga. Ini Bapak Ibu. Jika hasil itu disampaikan secara lisan, kami mau katakan dengan jujur. Dukun kamu pun bisa itu. Ketika disampaikan secara lisan, dukun kamu pun bisa. Tetapi ini adalah dinas kesehatan dan juga Satgas COVID-19. Ada dugaan melakukan pembiaran. Kenapa kami mengatakan melakukan pembiaran? Karena pihak keluarga yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 sampai hari ini tidak dilakukan tes. Sebelumnya kita dengan gagah mengatakan 3T dan segala macam untuk memutuskan penyebaran masyarakat COVID-19. Tetapi Bapak Mama, ketika keluarga pihak pasien ini yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 sampai hari ini tidak dilakukan tracing cerita apapun. Bahkan meminta kembali untuk memastikan apakah keluarga itu aman ataukah tidak, itu pun tidak dilakukan. Lalu yang berkaitan dengan rekaman medis Bapak-bapak, pihak keluarga sudah berkali-kali meminta ke pihak rumah sakit Dr. Tedros Maumere, tetapi tidak diindahkan. Ini ada apa? Padahal pihak keluarga hanya ingin mau mengetahui kenapa alasannya medical record tersebut tidak diberikan ke pihak keluarga. Kawan-kawan, Kami juga menyampaikan selamat siang untuk tenaga kesehatan dan juga kepala dinas kesehatan, bahwasannya kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan perlu didengar secara baik-baik. Ya, perkenalkan, kami dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika hari ini
Kami di sini, kami berani mengatakan bahwa di Rumah Sakit Umum Dr. Detailer Maumere ada dugaan praktek pengcovidan pasien. Betul. Adanya dugaan praktek pengcovidan pasien. Bukan tanpa alasan kami mengatakan ini, Bapak Mama semua. Bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan, ada beberapa indikator yang merupakan hasil kajian dan bukti real yang kita temukan di lapangan. Yang pertama, hasil tes rapid tidak diberikan kepada pihak keluarga atau pihak korban. Tidak diberikan. Yang kedua, ketika ada korban, itu tidak dilakukan tracking kepada pihak keluarga. Tidak dilakukan tracking kepada pihak keluarga. Yang ketiga, ada tenaga kesehatan yang dilihat pada saat itu tidak menggunakan APD, tetapi hanya menggunakan masker dalam mengurus pasien yang terkonfirmasi positif. Yang ketiga itu. Yang keempat ini sangat lucu dan konyol, Bapak Mama semua. Sangat lucu dan konyol. Kenapa? Ketika ada keluarga yang sudah selesai melakukan isoman dan diarahkan untuk datang ke Dinkes ini, ke Dinas Kesehatan, untuk melakukan rapid supaya membuktikan bahwa pasien korban tersebut atau keluarga tersebut apakah masih positif atau sudah negatif, tetapi tidak dilakukan. Malah pihak keluarga diarahkan ke rumah sakit Kopeta, di puskesmas Kopeta, untuk menerima surat keterangan selesai isoman. Ini lucu. Ini merupakan upaya pembiaran penyebaran virus corona di Kabupaten Sika. Upaya penyebaran. Maka jangan heran hari ini Sika harusnya masih di PPKM level 2, tetapi kita sudah di PPKM level 4 yang berdampak buruk kepada aspek ekonomi, pendidikan, dan psikis sosial masyarakat Kabupaten Sika. Sepakat? Ya, jelas. Kenapa ada pembengkakan data? Kenapa ada kekeliruan data COVID di Sika sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satgas Sika sekaligus Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo? Kenapa ada kekeliruan ini? Kekeliruan ini bagi kami Kementerian Sika ada kesengajaan yang dibuat secara sengaja. Bapak Mama semua, kenapa adanya kesengajaan? Anggaran yang dikeluarkan, dikucurkan oleh Pemda Sika bunyinya miliaran rupiah. Tetapi realita yang terjadi di ruangan isolasi berbanding terbalik. Pelayanan dan fasilitas tidak memadai, saya katakan. Sangat tidak memadai. Kami katakan ini karena ada bukti yang jelas. Sangat tidak memadai. Harusnya secara logika, secara rasional, ketika anggaran yang dikeluarkan begitu fantastis, miliaran rupiah, maka sebanding atau setimpal dengan pelayanan dan fasilitas di rumah sakit. Mirisnya, di ruangan isolasi tidak ada ruangan untuk penanganan atau pemandian jenazah COVID-19. Harusnya ruangan itu dibangun sendiri dan tidak boleh berdekatan dengan pasien-pasien COVID di situ. Tapi kalau tidak, maka saya yakinkan gagal untuk upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID dan angka kematian di Sika. Gagal. Kenapa? Harapan hidup masyarakat, harapan hidup pasien pada saat itu akan tertekan. Jelas ada jenazah yang dimandikan atau dibungkus di depan
pasien-pasien yang sedang berjuang untuk hidup. Secara psikologis itu sangat terganggu. Secara psikologis itu sangat terganggu. Oleh karena beberapa alasan-alasan ini, ya, kami dari Kemensikap akan mendesak. Begitu dikawal dengan polisi yang banyak, aksi dari anak-anak yang terhadap kasus jenazahnya rumah sakit Cecer Hiles yang masyarakat hasil rapid para pasien COVID-19. terhadap pasien-pasien dan juga jenazah-jenazah. Hari ini, saudara-saudariku sekalian, kita semua masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan berbagai tingkat PPKM. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa kita sedang berada dalam PPKM level 3, saudara-saudariku sekalian. Tetapi mirisnya yang terjadi di kabupaten kita sekarang, bahwa penegak-penegak hukum juga lembaga-lembaga kesehatan tidak melakukan tugasnya dengan baik, atau bisa kita katakan tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, saudara-saudariku sekalian. Keluarga pasien COVID tidak menerima atau tidak dilakukan tracing terhadap keluarga pasien COVID, sehingga bisa dikatakan bahwa lembaga-lembaga khususnya tenaga kesehatan dengan sengaja, dengan sadar dan sengaja ingin memperluas masa rantai COVID-19 di Kabupaten kita tercinta ini, saudara-saudariku sekalian. Menyebarkan penyakit ini kepada masyarakat sekalian. Artinya, dengan sadar, sengaja, dengan sadar dan sengaja, saya ulangi. Tenaga kesehatan beserta lembaga-lembaga ini dengan sengaja ingin memperluas penyebaran COVID-19 di Kabupaten kita tercinta ini, saudara-saudari sekalian. Ingin memperluas dan ingin membuat kita semua mati oleh karena virus ini, saudara-saudara sekalian. Sepakat. Bapak Ibu yang sedang berada di dalam gedung yang kami cintai, yang telah kami pilih, yang telah kami angkat menjadi wakil kami. Dengar suara kami, Bapak Ibu sekalian. Praktek penggobitan ini telah berjalan di kabupaten kita ini. Sudah sejak lama. Tetapi mengapa itu harus dirasakan? Menegakkan hukum. Jangan sampai pandemi ini kita jadikan sebagai ladang uang, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai. Kami harapkan jangan sampai. Kembali kami hadir, Bapak Ibu sekalian. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Cabang Sika, kembali hadir di tempat ini dengan warna yang sama, merah, merdeka. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dengarkanlah seruan-seruan kami yang terutamakan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Sika yang belum bisa disampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Maka kami hadir di sini menjadi perpanjangan lidah, menjadi perpanjangan tangan, menjadi perpanjangan hati nurani bagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sika sekalian. Praktek penggobitan ini harus dihilangkan dari niat tanah tercinta ini. Saudara-saudariku sekalian, mari kita rapatkan barisan. Kita menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat ini, sehingga praktek-praktek ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Sika tercinta ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-temanku, tetap semangat dengan satu suara, merdeka! 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 GMNI! GMNI! Meraih! 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 Dalam parkir di sana biar mobil kelihatan tuh kalau buka dewan. Cek. Selamat siang Bapak Ibu yang sedang berada di dalam ruangan ini. Selamat. Bukti bahwa terjadi kejanggalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Cecer Hiles Momere, yaitu dengan tidak memberikan bukti autentik terhadap pasien COVID-19. Ini kami merasa kejanggalan yang sangat-sangat fatal. Terus
kejanggalan yang kedua, tim Satgas tidak melakukan tracking terhadap keluarga pasien COVID-19. Ini sangat-sangat kejanggalan. Ini sama saja kita memberikan corona ini semakin menular di masyarakat. Ini sangat-sangat kejanggalan yang terjadi di kabupaten ini. Kami mohon Bapak Ibu semua dengar lalu sampaikan dan tindak lanjut, bukan hanya sekedar dengar. Mereka dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Cabang Tinggal, hari ini kembali hadir di halaman Gedung Kula Bako, DPRD 3. Kami hari ini ingin bertemu Bapak Ibu anggota Dewan karena kami menemukan banyak kejanggalan yang terjadi di Kabupaten Singkah ini. Kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan di Kabupaten Singkah ini, yaitu yang pertama, Bapak-Bapak sekalian, berkaitan dengan hasil rekaman medis atau medical record yang sampai hari ini, sampai detik ini tidak diserahkan kepada pihak keluarga yang berhak dan yang berwenang untuk menerima bukti tersebut. Bapak-bapak anggota dewan yang kami cintai, yang berikut, ada dugaan terhadap Satgas COVID-19 Kabupaten Singkah. Apa dugaan tersebut, bapak-bapak? Dugaan itu adalah adanya pembiaran penularan COVID-19 di Kabupaten Singkah ini terus terjadi. Pembiaran tersebut ada beberapa kejanggalan. Ketiga, keluarga daripada pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai hari ini tidak dilakukan tracking. Jangankan dilakukan tracking secara umum, dilakukan tes untuk memastikan bahwa pihak keluarga itu aman dari COVID-19 atau tidak. Itu saja tidak dilakukan. Ketiga, pihak keluarga tidak dilakukan dan juga tidak dilakukan tes. Ini sangat berdampak, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Ini sangat berdampak di tengah sosial masyarakat. Bahwasanya pihak dari keluarga tersebut akan dijauhi oleh masyarakat karena salah satu dari anggota keluarga sudah terkonfirmasi COVID-19. Maka untuk memastikan itu, pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satgas COVID-19 Kabupaten Singkah harus melakukan tracking untuk memastikan, sekali lagi untuk memastikan, Merdeka, GMNI, marahin. Hari ini kami masyarakat Singkah menyadari bahwa perwakilan kami hari ini tidak menjalankan sistem pengawasan dengan baik. Karena terbukti bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah DC Hilir Maumere telah terjadi konspirasi yang menjadi proyek besar untuk mendapatkan puing-puing uang saku kepada diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, bahwa berdasarkan kesaksian dari keluarga korban, mereka tidak dilakukan tracking oleh pihak rumah sakit. Yang nyatanya keluarga mereka sedang mengalami yang dinyatakan sebagai positif COVID Corona. Adalah sebuah dokumen yang otentik yang berisi data pasien, riwayat penyakit pasien, beserta dokter yang menangani pasien tersebut. Tapi buktinya sampai hari ini, para korban, keluarga korban
tidak, ini tata itu surat menyurat. Hari ini kami menyimpulkan bahwa pihak rumah sakit Residensial Mana suratnya? Momere telah melakukan konspirasi besar-besaran. Iya, mana Dan suratnya? pernyataan itu Dengan kami kan kami butuh surat. dikuatkan oleh Bupati hingga sekaligus Ketua Satgas Covid Tapi sudah. Tinggal Bawang yang menyatakan seharusnya Kabupaten Sika tidak berada di level 4, melainkan berada di level 2. Berarti tidak ada yang Saudara, untuk memahami benar tata etik surat menyurat. Ini pembelajaran, apalagi kalian mahasiswa yang cerdas, apalagi Gemini yang berwibawa. Mana suratnya? Surat tidak ada kepimpinan hari DPRD. ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Hanya masalah sepele berkaitan dengan Bukan surat. masalah sepele. DPRD hanya menuntut itu. Itu bukan Dan masalah sepele. mempertanyakan Hari ini semua anggota tidak ada karena orang lagi sampai persiapan hari untuk ini paripurna di malam hari. masih menderita. Kalian membiarkan proyek-proyek itu Bagaimana? berlaku sampai sekarang ini. Jadi gini, surat ke Kapolres itu surat pemberitahuan untuk Anda lakukan lengmas kegiatan ke sini. Tapi di sini rumah bersama yang akan menerima kalian, yang akan mengkoordinir OPD yang Anda maksud di dalam surat Anda. Anda tahu tidak tata tertib, ini surat menyurat? Kalau tahu tentang surat menyurat, suratnya ke pimpinan DPRD. Ngerti? Ini substansi. Tapi hal-hal itu penting. Kenapa? Pimpinan harus mengkomunikasikan dengan OPD terkait. Pimpinan harus mengundang semua anggota. Bukan soal surat gimana? Anda hidup dalam sebuah organisasi besar. Menjadi substansi yang perlu kita bahas. Anda hidup dalam sebuah organisasi besar. Itu yang Anda tahu duluan. Substansi ini kita tahu bersama. Kami saja sudah dapat laporan nakes. Dan kita sudah agendakan di tanggal 20 September. Baik, sekali lagi Kita sudah tahu. terima kasih. Tapi kita butuh surat itu. Yang sudah ada di depan. Silakan sampaikan. Untuk hari ini, untuk kegiatan di dalam tidak bisa. Karena semua anggota tidak ada. Hari ini sudah Saya dari ketua DPRD, itu dikirim surat oleh Kapolres. Untuk apa? Kami menerima kalian depan. Dan bisa diagendakan. Surat Anda boleh lakukan surat yang kedua. Hari Senin silakan datang demo lagi. Dengan surat yang jelas. Ini bagi kami. Masa suratnya tidak ada? Begini-begini. Bukan sebagai substansi. Saya sampaikan. Anda omong substansi. Saya kan mantan gerakan. Mantan sekian satu demo seperti Anda. Tapi saya tahu caranya. Anda tidak mengerti. Teman-teman, saya Anda tidak mengerti sebenarnya. Bagaimana kami mau konsolidasi OPD yang Anda maksud di dalam ini? Sekarang di mana ada? Surat di dalam ini Anda mau bicara dengan OPD ini. Surat tidak ada kepimpinan. Bagaimana caranya kami mengundang? Coba. Anggota tidak ada. Di mana? Tidak bisa. Untuk bicara pasti bisa. Mau bicara dengan siapa? Anggota tidak ada. Silakan teman-teman sampaikan aspirasinya. Dan silakan bersurat yang kedua. Hari Senin setelah saya akan gerakan lagi, sampaikan aspirasi, kita akan bicara di dalam. Itu aturannya. Masa surat tidak ada kepimpinan DPRD? Ini masalah kita bersama, bukan hanya teman-teman punya masalah. Dan nakes sudah mengadu ke sini, dan kita sudah bicara dengan nakes. Dan tanggal 20 kita akan panggil. Di sini, kamu bicara dengan siapa? OPD tidak ada, anggota tidak ada. Surat Anda juga tidak ada. Surat Anda juga tidak ada. Gimana mau di dalam? Silakan baca. Silakan bacakan. Kami butuh anggota. Anggota untuk memperkaya semua informasi yang saudara sudah sampaikan. Baik, terima kasih adik-adik semua. Selamat siang untuk kita semua.
Pertama, sebelum saya memulai membicarakan hal-hal niat baik dari adik-adik ini, saya berharap kita semua yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD ini tetap menjaga prokes. Semua kita. Yang kedua, adik-adik mahasiswa dari GMNI, kami salut, kami bangga, kami senang. Niat baik adik-adik untuk menyalurkan aspirasi kepada pimpinan dan juga anggota DPRD kami menerima. Memang sesungguhnya lembaga ini adalah lembaga untuk menerima dan menampung aspirasi dari adik-adik dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sika ini. Namun tidak berarti kita harus menyepelekan teknis, administrasi dan lain-lain. Saya perlu katakan ini secara tegas kepada kita semua, teman-teman, adik-adik semua. Saya tadi malam jam 10 menerima surat yang dikirim adik-adik kepada Kapolres Sika. Beliau mengirimkan teruskan kepada saya. Minta hari ini supaya di tempat ini kami pimpinan dan anggota memfasilitasi agar adik-adik bisa beraudiens dengan beberapa OPD sesuai ada surat di dalam itu. Kami sadar betul ini rumah rakyat, tetapi untuk sementara ini rumah ini dipimpin oleh pimpinan dan segenap anggota DPRD. Oleh karena itu, pada tempat yang kedua ini, saya mau minta kepada adik-adik semua, untuk kesempatan ini kami DPRD belum bersedia menerima adik-adik. Pulang dan perbaiki surat itu, minta kepada DPRD bantu kami fasilitasi. Minta ruangan ini kita fasilitasi untuk hadirkan teman-teman pimpinan OPD, dan itu kami memberi ruang besok dan seterusnya. Untuk hari ini kami tidak bersedia. Sudah, saya paham niat baik adik, saya mengerti. Dengan demikian, ya, adik-adik semua, loh ini bukan orang gila, yang datang demo di sini. Anda ini adalah kader-kader yang cerdas, yang tahu mengerti mekanisme administrasi seperti apa. Merujuk pada berikan ini mestinya datang di Polres sana, bukan ke DPRD. Saya sampai hari ini tidak pernah terima satu surat pun dari adik-adik GMNI minta tempat, minta untuk kita beraudiens. Jangan nakal waktu Bapak yang terhormat, bahwa Bapak sudah menerima surat dari Polres, artinya Bapak sudah tahu hari ini jam sekian ajakan hari ini. Ini adalah rumah rakyat, dengan lebar. Kalian menunggu semester berapa? Yang terakhir semester berapa? Siapapun Bapak Ibu sekalian, ini urgen, menyangkut nyawa Bapak Ibu sekalian. Tolong didengar Bapak yang terhormat, bisa dijawab. Kami harap suara kami ini, aspirasi kami ini bisa diakomodir. Kami hanya minta untuk beraudiens, untuk memaparkan bukti-bukti di mana adanya kejanggalan dan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sika ini. Yang mau didiskusikan dengan siapa? Dengan Bapak DPR. Kita harus datang ke sini ke ruang DPR. Teman-teman, barisan. Teman-teman, rapatkan barisan. Kita bantu teman-teman. Ini memalukan. Selalu membawa aspirasi rakyat. Lembaga gerakan besar-besar, lembaga gerakan GMNI, suratnya saja nggak ada ke DPRD. Rapatkan barisan, teman-teman. Hei, sini. Sini aja. Suara kami bisa diakomodir, Bapak yang terhormat. Mari. Kami cuma Terima kasih. Kami harapkan bahwa kami Ini aja. maka kami semua akan beraudiens bersama Bapak Ibu. Saya minta teman-teman Polres Hanya beraudiens. Izinkan kami masuk. Sampai tadi jaga. Siapa? Izinkan kami masuk. Kau punya surat. Ini sangat urgen. Ini kepentingan bersama. Pakai masker. Kepentingan masyarakat. Datang minta tempat. Pakai masker. Anda semester berapa? Masker saya Pakai masker. Kami hadir di sini sebagai pembawa aspirasi rakyat, kok. Oleh karena itu, mohon doakan oleh Bapak di depan. Mohon suara kami didengar. Keputusan pimpinan tidak akan ada audiens di dalam. Kami minta Jangan berkerumun di situ. diam dulu. Lucu sekali. Diam dulu. Sangat lucu.
Pertama, secara teknis tidak ada surat kepimpinan DPRC. Karena tidak ada surat, maka pimpinan tidak bisa berkoordinasi dengan OPD terkait yang Anda maksudkan di dalam surat Anda. Yang berikut, tidak bisa lakukan audiens Bapak yang di depan, mohon dengan akomodir kami Anda. semua. Karena masalah ini masalah Oleh besar karena yang itu, bisa diselesaikan boleh oleh satu Anda atau dua sampaikan kepala. Bapak yang aspirasi Anda di depan ini, mohon. menyerahkan ke pimpinan. Dan yang kedua, boleh Anda lakukan di hari Senin atau Selasa dengan memperbaiki jalan Anda, dan boleh kita audiens di dalam supaya pimpinan bisa berkoordinasi dengan OPD. Kalian tarik ulur sampai hari Itu Senin. saja. Logikanya di mana, Wak? Itu jangan sampai hari Senin. Penyampaian. Sakit ya. Covid Kamu yang paksa menurun. kami. Kamu paksa kami. Tanpa surat kau paksa kami untuk kami undang kepala dinas kesehatan rumah sakit. Kami hanya beraudiens. Kami masih ingin beraudiens. Ini lembaga. Silakan. Bapak-bapak kan perwakilan kami. Kalian harus sampai. Kalian menerima aspirasi kami. Ngomong itu Menyampaikan. Menyampaikan. Bapak seorang anggota DPR tapi om pakai tunjuk. Pakai dorong lagi. Sampai tunjuk. Sampai tunjuk. Begini kami begini. Kami begini. Bapak yang tunjuk kami begini. Saya juga tunjuk saya ke masyarakat ini. Jadi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini lembaga, kami ini bakti umur. Nah, ini terus. Itu para wartawan media semua teman-teman polisi. Ini belajar dari Anda. Silakan. Saya berjauh. Lembaga itu Jadi begini, pulang berbagi surat tujukan kepada pimpinan DPR untuk melakukan koordinasi dengan dinas yang mengurus COVID supaya hari Senin bisa bertemu. Genting, ini genting. Hal penting. Iya, kalian sebagai representasi dari Kalau kami. penting, Pak, nanti silakan pulang berbagi katakan. Lucu perwakilan kami berbicara seperti itu. Ya, saya kebetulan koordinator untuk urusan menerima gerakan-gerakan aspirasi rakyat. Sekali lagi saya minta teman-teman, ruang ini kita beri, silakan teman-teman membacakan tuntutan-tuntutannya dan menyerahkan ke pimpinan. Dari hasil itu, pimpinan akan mengundang OPD terkait di hari Senin untuk teman-teman kegiatan ini juga datang di sini dan kita audiens bersama. Kita cari solusi bersama. Di pandemi COVID ini, pikiran cerdas, pikiran berwibawa, dan paling penting, tidak ada ruang untuk mempersalahkan siapa-siapa. Tapi solusi adalah jalan terbaik. Makanya ini solusi. Silakan sampaikan aspirasi Anda, serahkan ke pimpinan. Pimpinan Senin mengundang OPD setelah paripurna. Teman-teman ini datang, kita audiens bersama, cari solusi bersama. Ini jalan keluar. Kalau Anda teriak-teriak seperti babi ini, maaf. Bukan
adik-adik bisa dengar Pak? Adik-adik kita dengar sedikit dulu ya, adik bisa dengar. Ya. Adik-adik bisa dengar sedikit. Adik-adik itu bisa dengar sedikit adik-adik. Baik. Adik, kita dengar sedikit dulu. Tidak menghormati kami sangat keras. Adik wah, Wari tolong stop dulu Wari saya omong sebentar, Wari stop dulu. Wari tolong. Baik, jadi selamat siang untuk kita semua, pimpinan DPRD, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPRD. Ya, rekan-rekan anggota DPRD. Jadi begini adik-adik yang baik. Ya, adik dengar baik-baik ya. Ade mau minta tempat untuk kita diskusi kan? Ya, Ade dengar dulu. Ade dengar dulu kita diskusi. Mau supaya kita diskusikan. Kalau kami memberikan solusi, Ade berteriak, maka kita tidak ada jalan keluarnya, Ade. Jadi begitu. Ya, baik. Kalian duduk di sini. Ada. Bisa dengar sedikit ya, adik. Bisa dengar sedikit. Jadi, begini adik. Iya. Sudah diam saja. Kami baik-baik saja. Masa itu hasil pajak dari rakyat-rakyat kecil. Adik, Nona, coba bisa dengar sedikit. Ada mereka bisa dengar sedikit? Tidak bisa. Nah, kalau ada mau mendengarkan kami, maka kita bisa cari solusinya. Ada bisa dengar sedikit, kita cari solusinya. Jadi ada mereka kalau berteriak, siapa yang mau dengar? Jadi makanya adik, iya, adik dengar dulu. Di dalam ruangan. Iya, ada dengar dulu, kita sebentar kita di dalam, kita di luar, kita di pinggir jalan, bisa saja. Adik, iya, kita mengerti itu adik. Jadi kalau misalnya Ade mau supaya kita dapatkan solusi, entah mau di dalam ruangan, di depan ini atau Pak, kami bukan preman, Pak. Pak. Kami masih Pak. Kenapa sih, Pak? Kami pada tubuh saya. Ada pimpinan DPR Sudah, kami pulang. tapi Bapak mereka. Pulang. Kalian kasih surat itu sudah terlambat. 3 kali 24 jam. Saya bubarkan kamu sekarang. Kau kasih los enak sekali kau. Tidak ada kekerasan. Sudah kau dengar, kau tidak ada izin. Selesai. Naik. Ada izin tidak? Tidak ada izin. Tidak ada izin. Kali 24 jam. Kalian tahu tidak? Naik. Kau kayak apa itu? Mundur, bubar, pulang. Bicarakan baik-baik, tidak mau kalian. Udah tidak sesuai prosedur, dikasih tahu ngotot lagi. Sudah naik, daripada saya bawa kamu ke Polres lagi. Naik sudah pulang kau. Balik. Mau kalian apa sebenarnya kalian?
Sudah tidak ada izin, saya sudah baik-baik dari tadi, kamu masih. Naik sudah. Sudah, balik. Ini tampingin mereka. Kalau kamu mau datang lagi dengar seperti ketua DPR sampaikan tadi itu, baru kamu datang lagi. Administrasi lo tahu kayak apa saja. Bubar. Urgen Pak, urgen. Ketika besok ada terjadi lagi. Dia bicara soal ada momen saya. Masa kita melakukan demonstrasi, melakukan beraudiens dengan mereka. Habis itu mereka mempersulit hanya karena persoalan administrasi. Situasi yang sekarang kami datang ini kan sudah ada korban. Kami juga bawa datang dengan korban untuk bagaimana membuktikan kepada DPR supaya DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya punya fungsi kontrol. Ini harus dijalankan. Kami minta kenapa kami minta undang Kepala Dinas Kesehatan, kenapa kami undang Direktur Rumah Sakit Jairus Bawere, kenapa kita undang Ketua Satgas Kabupaten Sika, supaya kita clearkan semua masalah di sini. Kita tidak memproses apa-apa, kenapa mereka tidak menerima kita di sini? Terus itu tindakan kita terakhir bagaimana karena bahasa atau etika yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR dengan menyebut kata babi terhadap kita yang demonstrasi hari ini. Kami mengutuk keras dan akan ada tindakan selanjutnya. Dan akan demonstrasi aksi yang sebesar-besarnya yang akan kami lanjutkan. Wakil ketua nama siapa yang menyebut babi tadi? Dari partai PKB. Namanya? Nama. Joseph Mamanto. Itu tidak punya etika. Sehingga kita mengambil tindakan Mengatakan manusia untuk melakukan sama segel. dengan babi. Karena ini simbol sebagai wakil ketua DPR ini kan simbol ini. Harusnya menjadi bubarkan oleh aparat. Iya, oleh aparat dan ada tindakan kekerasan juga ini. Jadi sekarang ada mau bubarkan diri. Etikanya di mana? Dibubarkan dari aparat karena ada tindakan kekerasan. Apakah melakukan Jadi tindakan? DPR Iya, itu akan ini babi-babi melakukan yang pilih kalian sampai DPR. Ini kan saya melihat begini. Terus berpikir. Ada propaganda yang dibuat sehingga kita dibenturkan dengan aparat. Tetapi kita tidak membaca situasi ini. Siapa yang korban di sini? Semua kita korban di sini. Mereka di dalam senang-senang. Mereka senang lihat penderitaan rakyat. Asik. Oke, boleh. Iya. Bersenang-senang. Terima kasih. Kendaraan. Naik kendaraan saya. Kendaraan saya. Mobil sudah diantar pulang. Naik jangan mas orang antar pulang itu. Kamu antar pulang, kamu tidak mau. Sudah saja, diantar pulang ke kampus itu. Selamat siang. Teman, ruang ini kita beri, silakan teman-teman membacakan tuntutan-tuntutannya dan menyerahkan ke pimpinan. Dari hasil itu, pimpinan akan mengundang OPD terkait di hari Senin untuk teman-teman game ini juga datang di Senin dan kita audiens bersama. Kita cari solusi bersama. Di pandemi COVID ini, pikiran cerdas, pikiran berwibawa, dan paling penting, tidak ada ruang untuk mempersalahkan siapa-siapa. Tapi solusi adalah jalan terbaik. Makanya ini solusi. Silakan sampaikan aspirasi Anda, serahkan ke pimpinan. Pimpinan Senin mengundang OPD setelah paripurna. Teman-teman game ini datang, kita audiens bersama, cari solusi bersama. Ini jalan keluar. Kalau Anda teriak-teriak seperti babi ini, maaf